Saudara, berawal dari perkenalan dengan pria dewasa melalui perantara, nyawa seorang remaja melayang. Korban yang berusia 16 tahun itu meninggal di sebuah hotel di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga korban terlibat dalam kegiatan prostitusi bersama seorang remaja lainnya. Lalu, bagaimana bisa nasib korban berakhir tragis? Peristiwa yang menimpa FA terjadi pada hari Senin 22 April lalu, saudara, sekitar pukul 20. Setelah mendapat laporan atas kematian korban berinisial FA, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan antara lain meminta keterangan dari para saksi yang berada di hotel kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga adanya perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba kepada korban di hotel tersebut. Satu persatu fakta pun perlahan terungkap. Pada saat kejadian, korban dan temannya diberi narkoba jenis Inex. Sementara itu, pelaku juga memberi korban minuman keras yang telah dicampur sabu. Akibatnya, korban kemudian tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh rekan pelaku. Keberadaan korban di RSUD Kebayoran Baru menjadi asal laporan ke polisi. Saat itu, polisi menerima laporan dari pihak rumah sakit tentang adanya perempuan yang dibawa dalam kondisi sudah meninggal dunia ke rumah sakit. Korban dibawa oleh 2 orang yang disuruh oleh pelaku. Namun kedua orang itu langsung bergegas meninggalkan rumah sakit lantaran merasa takut. Tewasnya korban kemudian disebut polisi diduga akibat overdosis karena obat-obatan terlarang yang diberikan pelaku. Sementara rekan korban berinisial AP yang juga berusia 16 tahun pun ditemukan polisi dalam kondisi lemas. Kondisi AP tak kunjung stabil, diduga karena pengaruh obat-obatan tersebut. Ia bahkan disebut awalnya tidak menyadari jika temannya telah meninggal dunia. Rekan korban AP kini harus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Konsumsi obat-obatan terlarang telah membuat tingkat kesehatannya menurun. Polisi telah berkoordinasi dengan unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang akan terus memantau kondisinya. Dari hasil penyelidikan termasuk barang bukti CCTV, polisi kemudian menangkap 2 pelaku berinisial A alias Bas dan BH di sebuah tempat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat itulah rekan korban yakni AP ditemukan bersama mereka. Sementara para tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan dan atau kesalahan yang menyebabkan kematian. Pasal 338 atau 359 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan atau pencabulan terhadap anak juga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini salah satu hotel di daerah Ampera. Di situ kita dapatkan 3 orang, yaitu 2 orang pelaku dan 1 orang korban. Di mana setelah kita mintai keterangan dari si korban inisial AP ini menyatakan bahwa pada saat kejadian mereka di open BO. Sementara itu, salah satu pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mengenal korban FA dari temannya yang merupakan seorang pemandu lagu. Kemudian ia dan korban meneruskan komunikasi hingga akhirnya membuat perjanjian untuk bertemu. Namun tersangka menyatakan bahwa ia tak tahu jika korban masih remaja berusia 16 tahun. Atau gimana ya, mungkin bahasanya ya, itu juga dari kawan saya LC. Jadi saya tidak... Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang sudah dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya di LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC. Selain menahan para tersangka, polisi juga telah memeriksa beberapa saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa 3 senjata api, 5 butir peluru, rekaman CCTV, handphone, mobil. Keberadaan senjata api inilah yang kemudian membuat polisi juga menambahkan pasal penguasaan senjata api tanpa izin. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk menjerat tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Selain itu, polisi juga menyita sedan mewah yang digunakan pelaku, saudara. Sedan mewah berwarna emas ini ikut dijadikan barang bukti. Pasalnya, kendaraan tersebut digunakan untuk membawa korban dan rekannya ke hotel. Dan saudara, kasus serupa juga terjadi pada seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jasad korban terbungkus rapat dalam kardus. Belakangan diketahui, korban diduga terlibat tindakan prostitusi bersama seorang pria yang kemudian justru mengakhiri nyawa korban. Ternyata korban dibunuh di rumah kontrakan milik pria tersebut. Dan inilah lokasi tempat pembunuhan dilakukan. Rumah kontrakan pelaku di Gang Kaum, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi menjadi saksi bisu kejahatan yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 4.30 WIB. Menurut kerabat pemilik kontrakan, pelaku telah tinggal di tempat ini selama kurang lebih 2 bulan. Di tanggal pembunuhan dilakukan, pelaku diketahui membawa kardus pembungkus AC yang telah ditutup dengan lakban. Saat itu pelaku bilang akan membuang barang di kawasan jembatan besi. Namun ternyata kardus tersebut tak berisi barang, melainkan korban pembunuhan. Para tetangga pelaku pun kaget lantaran beberapa warga sempat diminta untuk membantu mengangkat kardus ke motor pelaku. Sementara korban berinisial R sebelumnya dilaporkan hilang sejak 9 April 2024 lalu. Hingga akhirnya jasad ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2024. Kardus yang di atas itu kardus AC. Kan di atas saya kardus AC yang sebelah sini saya di bawah kan kalau saya pengen tidur di atas. Itu yang dipakai. Kemudian sama pelaku gimana Pak cara dibuangnya? Dibuangnya kata direkin kali Bekasi. Di pokoknya posisi yang kata temen ponakan di teman anak saya kan udah posisi rapi di lakban. Mayatnya di lakban? Enggak, kardusnya udah lakban dan rapi. Yang bantuin anak-anak itu dia cuma disuruh, nggak tahu menau itu apa gitu, nggak tahu. Dia cuma di WA minta tolong membuang baju-baju bekas, nggak kepakai bekas karyawan katanya. Tak lama berselang, pelaku pembunuhan perempuan berinisial R ini pun tertangkap. Tersangka bernama Niko ditangkap tim unit Jatannars Polda Metro Jaya setelah melarikan diri ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Tersangka membunuh korban dengan cara menganiaya di bagian leher korban hingga berakhir dengan kematian. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil penangkapan, sejumlah barang bukti juga disita, mulai dari pakaian korban hingga kardus yang digunakan untuk membungkus jasad korban. Selain itu, ada pula 1 buah ponsel korban yang ternyata diambil tersangka. Sekira pukul 23.30 WIB, pelaku mencari teman kencan ataupun cewek open BO. Oleh karena pelaku menolak untuk membayar 100.000, selanjutnya korban memaki-maki dan mengancam pelaku. Pelaku menjadi sakit hati dan sangat kesal. Sehingga secara spontan pelaku membunuh korban. Sementara itu motif pembunuhan pun akhirnya terkuak. Tersangka mengaku perbuatannya dipicu rasa sakit hati karena korban meributkan masalah pembayaran. Tersangka bahkan mengaku diancam bila tidak menuruti kemauan korban. Sebelumnya, tersangka dan pelaku menyetujui pertemuan setelah berkomunikasi melalui aplikasi pencari teman kencan pada tanggal 9 April lalu. Apa yang menimpa kedua perempuan dalam kasus yang baru saja kita ulas, saudara, memang sangatlah menyedihkan. Sesungguhnya, tak ada alasan apapun yang membenarkan suatu tindak kejahatan, apalagi hingga menghilangkan nyawa orang. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan. Saudara, usai jeda